Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini aku sebagai moderator pada perkuliahan hari ini, berhubung Pak Eza ada urusan. Jadi untuk perkuliahan hari ini, itu seperti biasanya sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Jadi untuk perkuliahan hari ini yang pertama itu nanti ada kritik dan saran untuk video dari kelompok 3, dilanjut dengan tanya jawab. Untuk yang pertama itu kritik dan saran. Ini aku mulai dari kelompok 1 ya. Untuk perwakilan dari kelompok 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya sebagai perwakilan kelompok 1, menurut kelompok saya ada kelebihan dan kekurangan dalam video presentasinya. Kelebihannya yaitu dari segi penjelasannya sudah cukup jelas dan PPT-nya juga menarik, namun ada beberapa kekurangan yaitu dari segi waktunya terlalu lama, jadi saya sebagai penonton jadi sedikit bosan. Yang kedua dari segi audio dari beberapa presentator ada yang kurang jelas, jadi saat menontonnya harus menggunakan volume yang full. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, untuk presentasi kelompok ini, materi yang disampaikan sudah lengkap dan juga dalam penyampaian materi juga sudah jelas. Namun masih ada kekurangan, yaitu salah satunya terdapat pada ini. Dalam PPT itu di slide keberapa gitu masih ada pengetikan yang kurang. Terus juga sama seperti kelompok 1, untuk durasi waktu juga terlalu lama, jadi dirasa bosan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 4 dipersilahkan. Baik, di sini saya dari kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam. Jadi menurut kami presentasi dari kelompok 3 sudah cukup bagus. PPT yang ditampilkan juga menarik. Materi dan penyampaiannya sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Namun durasi terlalu panjang jadi sedikit bosan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 5 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya dari perwakilan kelompok 5. Menurut kelompok kami, penjelasannya sudah cukup baik, tata letak kamera juga baik dan tidak menutupi PowerPoint. Contoh jurnal juga dicantumkan sehingga lebih mudah dipahami. Namun terdapat beberapa kesalahan penulisan di dalam PowerPoint dan gerakan tambahan yang tidak diperlukan, dan juga durasi video yang cukup panjang sehingga di tengah-tengah mendengarkan agak sedikit bosan. Namun hal tersebut sebanding dengan banyaknya materi yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 5. Selanjutnya dari kelompok 6. Silahkan. Iya, saya dari kelompok 6 ingin menyampaikan yang pertama pada saat pembacaan slide itu audionya kayak itu bocor, jadi kayak ada suara angin gitu, jadi kalau pakai headset tuh distrik sama suaranya itu. Terus PPT-nya udah bagus sih, pembawaannya pada saat presentasi juga udah santai, enak, tapi itu terlalu lama jadi bosan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 6. Selanjutnya dari kelompok 7 dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mengomentari tentang video dari kelompok 3. Untuk penyampaiannya sudah bagus,
PowerPoint-nya juga sudah menarik dan juga sudah tidak menutupi PPT-nya. Tapi ada beberapa kekurangan seperti disampaikan teman-teman sebelumnya, yaitu untuk waktunya mungkin bisa dikurangin sedikit karena yang menonton agak bosan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 7. Selanjutnya yaitu dari kelompok 8, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 8. Menurut kelompok kami, penyampaiannya sudah bagus, terus PPT-nya juga udah jelas, tetapi ada beberapa kekurangan, ya seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, kayak waktu terlalu lama, lalu audio juga kurang keras, itu jadi nontonnya juga bikin bosen ya. Terus satu lagi sama ini kan kita tampil dalam video ini kan sebagai tugas kuliah ya, akan lebih baik kalau kita juga memperhatikan dalam berpakaian. Kan ini kan untuk tugas kuliah, kok pakai baju biasa gitu, kan seharusnya lebih formal dikit lah. Seharusnya lebih baik memakai kemeja atau baju yang berkerah. Udah cukup itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih kembali buat kelompok 8. Selanjutnya dari kelompok 9, persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 9. Untuk kelebihannya, PPT sudah cukup, tidak terlalu banyak materinya, terus juga desain dari PPT-nya menarik, lalu setiap materi yang dijelaskan juga sudah disertai contoh kasus, terus untuk pemateri dalam menjelaskan materinya juga sudah cukup jelas. Mungkin untuk kekurangannya sama dengan komentar kelompok-kelompok yang lain, yaitu audio dari pemateri masih kurang jelas dan durasi waktunya terlalu panjang. Itu, terima kasih. Terima kasih kembali buat kelompok 9. Selanjutnya dari kelompok 10, persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Saya Popia Arisanti, perwakilan dari kelompok 10. Menurut kelompok kami, materi yang dijelaskan sudah cukup lengkap dan bagus. Dan juga secara keseluruhan, semua yang disampaikan sudah terperinci. Dan tadi kan juga diberi contoh-contohnya, jadi penonton mudah untuk memahaminya. Namun, seperti yang lain katakan tadi, durasi waktunya terlalu lama. Dan untuk saran saja, saat perkenalan nanti lebih baik dilakukan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 10. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyampaikan kritik dan sarannya. Mungkin bisa jadi pembelajaran buat kelompok selanjutnya dan kelompok 3 sendiri. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Marcella. Untuk Marcella dipersilahkan. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada pengaruh dengan adanya kesabaran dan produk rusak dalam penentuan harga pokok produksi? Terima kasih. Baik, pertanyaannya mungkin sudah bisa diterima oleh kelompok 3. Baik, saya mencoba untuk menjawabnya. Pengaruh dari sisa bahan dan produk rusak dalam penentuan harga pokok produksi yaitu bahan baku yang ditambahkan setelah variabel pertama dapat memiliki pengaruh pengaruh yaitu yang pertama tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Yang kedua, peningkatan jumlah unit yang diproduksi, tetapi tidak ada penambahan kos produksi. Dan yang ketiga, peningkatan jumlah unit yang diproduksi disertai penambahan kos produksi. Bagaimana, Marcella? Apakah ada feedback?
Saya izin menambahkan jawaban dari Diama ya. Ya, silakan. Untuk pengaruh yang lainnya itu dengan adanya produk rusak itu maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam proses produksi karena hal tersebut itu disebabkan oleh tidak layaknya produk tersebut untuk dijual dengan harga yang telah ditentukan perusahaan. Jadi karena tidak layak tersebut itu diperlukan pemahaman atas perlakuan akuntansi yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Marcella ada feedback. Oke, terima kasih pertanyaan jawabannya sudah jelas. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Karina, dipersilakan. Ya, saya izin bertanya mengenai sisa bahan ya. Nah, itu kan di PPT itu cuma dijelasin kalau sisa bahannya itu yang laku dijual ada penjurnalannya. Kalau semisal yang nggak laku dijual kan juga pasti ada penjurnalannya. Nah, itu gimana ya? Bisa diberikan penjelasan? Terima kasih. Ya, dari kelompok 3 pertanyaannya sudah bisa diterima. Ya. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Karina. Tadi kan yang ditanyakan bagaimana penjurnalan dari tidak laku untuk dijual kembali. Jadi ada dua, yaitu apabila sisa bahan terjadi karena pengerjaan pesanan tertentu, biaya pembuangannya dapat digunakan untuk menambahkan elemen biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan, dan di mana barang dalam proses biaya bahan itu di debit dan kas ada di kredit. Yang kedua, apabila sisa bahan secara normal terjadi dalam perusahaan, biaya tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya itu di debit dan kas di kredit. Bagaimana Karina? Apakah ada feedback? Ya, terima kasih Dea. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Berliana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Di PPT kan sudah dijelaskan mengenai penentuan biaya pesanan di perusahaan jasa melihat dari karakteristik perusahaan jasa. Nah, yang saya tanyakan, ini kan membahas tentang perusahaan manufaktur ya. Jadi saya bertanya itu bagaimana penentuan biaya pesanan di perusahaan manufaktur. Saya tolong dijelaskan, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Berliana ya. Untuk karakteristik biaya pesanan pada perusahaan manufaktur sendiri itu menurut saya mereka melakukan, yang pertama mereka melakukan proses produksi jika ada pesanan saja. Jadi bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Nah, jadi jadwal produksinya sendiri itu juga tergantung dari jumlah pesanan yang diterima dan produk yang sudah siap dijual langsung diberikan kepada pihak yang memesan tadi. Dan produk yang dihasilkan itu biasanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pemesan tadi. Dan sehingga barang yang dihasilkan itu berbeda dengan barang yang lainnya. Dan produk yang telah siap dijual itu langsung diberikan kepada pihak pemesan. Lalu proses produksinya itu pastinya terjadi secara terputus-putus seperti yang saya katakan tadi. Bila suatu pemesanan telah selesai dikerjakan, maka proses produksi tersebut dihentikan karena mereka melakukan proses produksi jika ada pesanan saja, dan proses produksi itu akan dilanjutkan lagi ketika ada pesanan datang. Lalu selanjutnya yaitu terdapat kartu biaya pesanan yang digunakan untuk membuat masing-masing pesanan. Dan yang terakhir, total produksi dikalkulasikan berdasarkan pesanan yang diterima untuk tiap unit dihitung dengan membagi biaya produksi dengan total unit yang dipesan oleh klien.
Jadi produksinya itu sesuai dengan pesanan yang ada ya. Jadi itu nggak ada sistem di persediaan di gudang ya. Nggak ada. Mereka akan melakukan proses produksi jika ada pesanan saja. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Christina, dipersilakan. Ya, saya izin bertanya. Kan saya pernah baca dari materi bagian sisa bahan, itu sisa bahan dengan produk sampingan itu sama, yaitu sama-sama merupakan produk yang dihasilkan oleh proses produksi produk utama dan memiliki nilai jual. Yang saya ingin tanyakan itu apa saja sih yang apa saja perbedaan antara sisa bahan dan produk sampingan? Terima kasih. Mungkin coba 3 pertanyaannya bisa diterima. Baik, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Christina. Jadi perbedaan dari sisa bahan dan produk sampingan, yaitu kalau sisa bahan itu kan meliputi bahan yang tersisa dari proses produksi kan. Nah, yang produk sisa ini tidak bisa digunakan lagi untuk tujuan yang sama, tetapi dapat digunakan lagi untuk tujuan yang berbeda dan dapat dijual kembali. Nah, nanti yang sisa bahan yang tidak dapat dijual kembali itu namanya produk buangan atau bahan terbuang. Nah, kemudian yang produk sampingan itu hampir sama dengan sisa bahan, yaitu produk yang dihasilkan oleh proses produksi produk utama yang mempunyai nilai jual yang relatif kecil. Kemudian juga produk sampingan itu dihasilkan secara stimulan atau bersamaan dengan suatu produk yang totalnya nilainya lebih besar. Seperti itu, Karina. Christina. Mungkin ada feedback dari Christina. Ya, sudah cukup. Terima kasih ya atas penjelasannya. Baik, selanjutnya itu pertanyaan dari Kamila. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya izin bertanya, mengapa dalam proses produksi itu jika terjadi produk rusak, maka produk tersebut akan diperhitungkan juga? Seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh kelompok 3. Karena produk rusak itu boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu mengapa dalam proses produksi jika terjadi produk rusak, maka produk tersebut akan diperhitungkan juga. Iya, karena kan adanya produk rusak itu perusahaan itu mengalami kerugian ya dalam proses produksi sehingga produk tersebut tidak layak dijual. Jadi agar tidak rugi-rugi banget, perusahaan itu bisa memperlakukan akuntansi yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Misal seperti yang dijelaskan di YouTube itu, penyebab produk rusak kan ada 2, ada disebutkan oleh konsumen sama produksi. Saat produksi lah itu mungkin dilihat dulu apa penyebabnya dan nanti akan diperlakukan akuntansi yang mana gitu, penjualan yang mana agar nanti produk rusak tersebut masih dapat dijual juga dan tidak mengalami kerugian yang cukup banyak. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada feedback dari Kamila. Tidak ada. Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih kepada kelompok 3. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan.
Apakah penjelasan dari kelompok 3 sudah cukup jelas? Ada yang mau bertanya lagi enggak? Kalau tidak ada, terima kasih buat kelompok 3 dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Untuk perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Untuk penjelasan-penjelasan yang mungkin masih ada mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.